Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadar hukum. salam. Oh, Salam sadar hukum. oke. Baik, sekarang ini pemerintah dengan sangat getol sekali menghimbau bahwa untuk masyarakat untuk senantiasa stay at home gitu ya. Ya, Tentu betul. ini nggak bisa hanya berdiam diri saja di rumah tanpa melakukan hal-hal produktif, dan Ya, hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bertatap muka walaupun dia online begitu ya, online, jarak jauh. jarak jauh begitu. Ya. Baik Prof, langsung saja begitu berkaitan begitu ya, Ya. dengan masalah COVID-19 atau coronavirus Ya. disease 19 ini. Ya. Jadi yang ada pertanyaan begini Prof. Ya, betul. Indonesia ini memang sudah memiliki payung hukum itu Ya. berkaitan dengan kebijakan karantina kesehatan begitu ya. Ya. Nah, ini kan sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 2018 gitu. Ya, betul. Tapi begini, yang menariknya begini. Saya sendiri sebagai bagian dari orang hukum baru tahu juga ini, karena kita tidak menyangka akan terjadi apa ini gitu, Bro. Ya. Jadi simpang siur yang didapatkan oleh masyarakat. Jadi dalam kesempatan yang baik ini, Prof, saya mau berdiskusi gitu ya, mau bertanya kepada Prof langsung. Ya. Kira-kira apa sih poin dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan? Ya. Baik, Arif. Oke. Memang seakan-akan undang-undang ini baru ya, karena kalau kita lihat dari tahunnya tahun 2018 gitu ya. Namun kalau kita lihat dari konsideran undang-undang ini, bahwa undang-undang tentang kekarantinaan ini pada tahun 1962 sudah pernah kita lahirkan melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1962 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1962. Kedua undang-undang ini dibedakan waktu itu karantina darat dan karantina udara, kira-kira seperti itu ya. Jadi ada perbedaan antara undang-undang yang tahun 2018 dengan tahun 1962, jadi dibedakan. Nah, pada tahun 2018 ini disatukan, baik itu karantina kesehatan pencegahannya di pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan pelabuhan darat gitu. Jadi undang-undang ini mencoba mengcombine dua undang-undang sebelumnya. Nah, kemudian sebetulnya sejak tahun 2015 kita sudah menjalankan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan oleh WHO juga tentang kekarantinaan kesehatan ini. Namun undang-undangnya baru sempat disahkan dan diundangkan pada tahun 2018. Sudah jelaskan oleh bahwa di saat saya tanya 18 ini gitu ya, Prof mengatakan tadi yang tidak kalah pentingnya adalah undang-undang ini ingin melindungi rakyat begitu atau masyarakat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah undang-undang ini sebagai wujud pertahanan negara di bidang kesehatan gitu, dan juga ada asas di dalamnya, asas kesadaran hukum, kemudian keadilan juga dijelaskan oleh Prof tadi. Jadi pertanyaan selanjutnya, Prof, ini kan undang-undang ini kan memang sudah ada begitu, tetapi kontra kita lihat di media sosial segala macam gitu ya, seakan-akan kalau saya melihat kurang puas gitu dengan Prof, kira-kira walaupun baru undang-undang ini, kira-kira perlu tidak direvisi untuk perbaikan, atau memang Undang-Undang Nomor 6 2018 ini sudah cukup untuk mengakomodir kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat? Kira-kira bagaimana, Prof? Ya, saya rasa sudah cukup ya, artinya sekarang kan yang ditantang oleh masyarakat itu adalah bagaimana mengimplementasikan undang-undang ini ya.
Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB itu. Nah, ya, tapi kan sebagian mengatakan itu PP terlambat gitu ya. Artinya sudah ada korban, kemudian PP ini baru muncul gitu ya. Kemudian kenapa tidak melakukan lockdown? Kan itu titik-titik diskusi yang muncul gitu ya. Jadi saya rasa PP ini PP 21 tahun 2020 ini sebuah PP yang dikeluarkan pemerintah menurut hemat saya, karena kita ketika akan menetapkan atau kalau kita lihat kan tahapan untuk melakukan karantina ini kan ada bertahap. Satu, karantina rumah, ya, karantina rumah. Kemudian baru karantina di rumah sakit, gitu ya. Karantina di rumah sakit dulu tahapannya. Setelah di rumah, kalau ternyata tidak barusan dia dapat dapat pelayanan untuk diadakan di rumah sakit, gitu kan. Nah, kalau di rumah sakit juga tidak mempan, barusan negara mengajukan PSBB itu, ya kan. Kemudian barusan lockdown. Jadi kan ada tahapan-tahapan gitu. Nah, kemudian kan masyarakat bertanya apakah tahapan-tahapan tersebut sudah diikuti oleh pemerintah, ya. Kemudian apakah pemetaan suatu wilayah yang hijau, yang merah itu sudah dipetakan sampai ke tingkat-tingkat kecamatan umpamanya gitu ya. Karena kan kita lihat ada dinamika ya, ada suatu daerah yang sudah merah gitu kan. Ada yang sudah merah gitu kan, tapi ada juga daerah-daerah yang masih hijau, yang belum ada wabah gitu kan. Artinya ini kan sebetulnya masyarakat perlu kepastian ya, daerah-daerah mana yang kita anggap sudah merah, sehingga betul-betul ketat dalam melaksanakan prosedur daripada PSBB ini, tapi daerah-daerah mana pula yang masih hijau, yang masyarakatnya masih bisa umpamanya melakukan ibadah berjemaah umpamanya seperti itu. Satu pertanyaan terakhir lagi, Prof, kalau boleh diizinkan. Ya, boleh, silakan. Oke. Kan kita melihat informasi dari pakar hukum tata negara, dari akademisi dan praktisi juga ikut mengomentari begitu ya, berkaitan dengan COVID-19 ini gitu. Nah, di samping barangkali terlepas dari pro kontra, kita butuh barangkali, Prof, solusi yang menyejukkan begitu. Karena memang tidak pernah menyangka bahwa wabah semacam ini akan ada di Indonesia begitu. Dan kerugian baik itu masyarakat maupun pemerintah sudah luar biasa kan begitu. Nah, pertanyaan saya, Prof, kira-kira Prof, apa sih saran Prof dari sisi hukum untuk pemerintah yang sudah berupaya mengatur regulasi-regulasi terkait dengan COVID-19 ini? Apa saran untuk pemerintah begitu? Kemudian juga apa pula saran untuk masyarakat begitu? Sehingga pemerintah dan masyarakat bisa sama-sama satu sama lain bisa sejuk begitu. Kira-kira seperti apa, Prof? Ya, jadi kepada pemerintah, karena tugas pemerintah itu melindungi rakyatnya, ya kan, melindungi rakyatnya, maka salah satu wujud untuk melindungi rakyat itu yang paling penting adalah memetakan tentang epidemi virus ini. Itu yang jauh lebih penting, ya, memetakannya, ya. Kemudian yang kedua, memberi data-data yang dapat diakses secara cepat oleh masyarakat, ya, diakses sampai kepada masyarakat yang paling jauh ya, di desa, di RT bila perlu, seperti bagaimana informasi itu didapat secara baik dan benar gitu kan. Itu yang paling penting juga. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat apa-apa yang harus dilakukan apabila masyarakat mengalami atau mendapat berjangkit virus tersebut, gitu ya. Apa yang harus dilakukan, ya. Kemudian bagaimana cara pemerintah untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, ya, yang terkena dampak tersebut, gitu ya.
Kemudian bagaimana juga cara kita atau cara pemerintah untuk memberikan memberikan sosialisasi yang utuh menyeluruh sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu. Ya, itu yang paling penting dilakukan. Ya. Nah, kita ketahui masyarakat kita ini 260 juta dengan klasifikasi yang demikian beragam. Jadi ini juga tolong juga kita sama-sama harus memaklumi, tidak gampang untuk memberikan klasifikasi itu dengan bentuk-bentuk sosialisasi yang beragam gitu ya. Bentuk-bentuk sosialisasi yang beragam. Nah, kepada masyarakat kita harus taat terhadap ketentuan tentang PSBB ini ya. Tentang PP yang sudah diatur dalam PP nomor 21 tahun 2020. Kita harus taat. Oke, baik Prof. Ya. Terima kasih banyak atas jawabannya Prof. Salam sadar hukum. Salam sadar hukum.